Salah satu wujud dari kasih adalah dengan memberi. Namun tidak semua tindakan memberi merupakan wujud dari kasih. Dalam hal ini harus dipertimbangkan alasan dari tindakan memberi tersebut, nilai pengorbanan yang terkandung di dalamnya, dan dampak dari pemberian itu. Dari sana kita dapat menyimpulkan bahwa sesungguhnya kasih Allah merupakan kasih yang terbesar. Kasih yang tiada duanya. Itulah kasih yang menyelamatkan, membaharui, dan membentangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Ayo ikut kesan. Bagi Anda yang belum tergabung dalam komunitas kelompok saling memperhatikan atau kesan, segera hubungi nomor yang tertera di layar untuk dapat mengikuti komunitas yang akan menumbuhkan, menguatkan, dan berbagi iman Anda. Mari, jaga kobaran api iman Anda dengan mengikuti pertemuan doa Oasis yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58. Dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Tuhan selalu mendengarkan setiap doa yang kita panjatkan dan menjawabnya seturut dengan kehendak-Nya. Kirimkan beban doa Anda ke nomor WhatsApp 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah! Alkisah seorang pemuda ingin memberi hadiah istimewa untuk seorang pemudi yang akan merayakan ulang tahunnya yang ke-28. Pemudi yang ia harapkan akan menjadi istrinya. Karena pemuda ini adalah seorang yang romantis, maka sebagai hadiah ulang tahun ia bermaksud untuk mengirim buket bunga kepada pemudi tadi. Untuk itu, sebelum berangkat ke toko bunga, ia terlebih dulu menulis sebuah puisi di atas kartu berwarna merah jambu. Di akhir puisi yang penuh dengan puja-puji tersebut, pemuda tadi menulis kalimat sebagai berikut. Terimalah persembahan buket bunga mawar ini. Setiap kuntum bunga pada buket ini adalah untuk mengingat setiap tahun yang indah dan yang telah engkau lewati selama ini. Sudah itu, ia membubuhkan namanya lalu dimasukkannya kartu itu ke dalam sebuah amplop. Setiap kuntum bunga untuk setiap tahun yang telah dilewati oleh sang pemudi. Karena pemudi itu akan merayakan ulang tahunnya yang ke-28, maka di toko bunga, pemuda tadi memesan 28 kuntum bunga mawar berwarna merah. Itulah bunga dan warna kesukaan dari sang pemudi. Dengan wanti-wanti ia berpesan agar esok hari, yaitu tepat pada hari ulang tahun sang pemudi, toko itu tidak lupa mengirim bunga pesanannya ke alamat sang pemudi. Sudah itu, ia menyerahkan kartu ucapan selamat ulang tahun yang telah ia tulis tadi agar disertakan pada buket bunga yang telah ia pesan. Keesokan harinya, ia menelpon sang pemudi untuk mengucapkan selamat ulang tahun secara lisan. Ia lakukan dengan maksud untuk mengetahui apakah pemudi yang ia taksir tersebut menyukai hadiah yang ia berikan, yaitu 28 kuntum bunga mawar yang melambangkan ulang tahun yang ke-28 dari sang pemudi. Alih-alih memberikan sambutan yang hangat dan mengucapkan terima kasih, justru pemudi itu menyambut telepon sang pemuda dengan nada dingin dan tanpa menyebut buket bunga mawar yang telah dikirim oleh sang pemuda. Bukan itu saja. Si pemudi tadi dengan nada ketus berkata agar lain kali pemuda itu tidak usah menghubungi dirinya lagi. Sudah itu ia mengakhiri pembicaraan per telepon tersebut. Tentu saja reaksi dari sang pemudi ini membuat pemuda tadi merasa sangat terkejut. Apa yang telah terjadi? Tanyanya dalam hati.
Oleh karena itu, ia segera menelpon toko bunga tempat ia memesan buket bunga tadi. Ia bertanya, apakah buket bunga yang saya pesan kemarin telah kalian kirim ke alamat yang saya berikan? Sudah kak, seperti permintaan kakak. Pagi tadi buket bunga itu telah kami kirim ke alamat yang kakak informasikan. Apakah jenis bunga dan warnanya sesuai dengan pesanan saya? Dan apakah kartu ucapan selamat ulang tahun dalam amplop itu juga sudah disertakan? Tanya sang pemuda lagi. Sudah kak, kakak kemarin memesan 28 kuntum bunga mawar yang berwarna merah. Kami dengan sengaja memilih bunga mawar yang terbaik dengan warna merah merona yang segar. Kartu ucapan dalam amplop dari kakak juga sudah kami sertakan. Pasti buket bunga yang kami kirim tidak akan mengecewakan pihak penerima. Apalagi kami telah menyertakan bonus untuk pesanan tersebut. Bonus? Bonus apa? Tanya sang pemuda. Petugas toko bunga itu dengan penuh antusias menjawab. Karena kakak adalah pelanggan kami yang baru, maka sebagai bonus kami menambah selusin bunga lagi secara cuma-cuma. Sehingga buket yang kami kirim terdiri dari 40 kuntum bunga. 40 kuntum bunga, tanya sang pemuda menegaskan. Benar kak, buket dengan 40 kuntum bunga mawar berwarna merah. Pantas saja si pemudi jadi uring-uringan. Karena alih-alih menerima 28 kuntum bunga, yaitu 1 kuntum untuk setiap tahun dari usianya. Seperti yang disampaikan oleh pemuda tadi pada kartu ucapan selamat ulang tahun yang ia tulis. Justru si pemudi menerima 40 kuntum bunga. Apakah si pemuda menyangka bahwa ia telah berumur 40 tahun? Tentu bukan itu yang dimaksudkan oleh sang pemuda. Hanya saja memang di semua bentuk komunikasi terdapat risiko kemelesetan yang dapat mengakibatkan orang salah mengerti tentang maksud dan tujuan dari komunikasi tersebut. Apalagi kalau terjadi kekeliruan seperti yang dilakukan oleh si toko bunga tadi. Oleh karena itu, guna menghindari miskomunikasi, maka adalah penting bagi kita untuk memahami adanya berbagai cara dalam berkomunikasi, termasuk komunikasi dengan tujuan untuk mengungkapkan kasih. Hal ini juga berlaku dalam hal cara Tuhan dalam mengungkapkan kasih-Nya kepada manusia. Tentang hal itu, kita akan mengacu kepada 5 cara dalam mengungkapkan kasih yang dipaparkan oleh Gary Chapman, seorang gembala jemaat di North Carolina, Amerika Serikat, dalam bukunya yang berjudul The 5 Love Languages. Dalam buku yang sangat populer, sehingga telah terjual lebih dari 15 juta eksemplar dan yang telah diterjemahkan ke dalam 50 bahasa tersebut, Gary Chapman memaparkan 5 cara yang digunakan orang dalam mengungkapkan kasih. 5 cara yang juga digunakan oleh Tuhan untuk mengungkapkan kasih-Nya kepada manusia. Tentu Tuhan bukan hanya menggunakan 5 cara tersebut, namun dalam paparan kita di sepanjang bulan ini, kita akan membatasi bahasan kita hanya kepada 5 cara atau bahasa kasih itu. Dalam hal ini, di minggu yang lalu kita telah membahas bahasa yang pertama, yaitu kata-kata yang meneguhkan atau words of encouragement. Itulah kata-kata yang Tuhan Yesus ucapkan kepada para pengikut-Nya dalam mengungkapkan kasih-Nya yang meneguhkan. Itulah ujaran-ujaran kasih yang membangkitkan harga diri, harapan, dan damai sejahtera dalam diri orang yang mendengarnya. Itulah kalimat-kalimat yang diperlukan oleh semua orang di setiap situasi, terlebih lagi di masa-masa sukar yang sedang mereka lalui. Hari ini kita akan menelaah bahasa yang kedua yang Tuhan gunakan untuk mengungkapkan kasih-Nya. Untuk itu saya ajak saudara membaca dan menelaah firman yang Tuhan Yesus ucapkan dan dicatat di dalam ayat yang sangat terkenal, yaitu Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Kalimat-kalimat yang baru saja kita baca ini diutarakan oleh Tuhan Yesus kepada seorang pemuka agama Yahudi yang bernama Nikodemus. Sebagaimana yang dicatat dalam Yohanes pasal 3 ayat 1-2, Nikodemus yang juga adalah orang Farisi ini datang menemui Yesus pada malam hari. Dalam percakapan tersebut, Yesus mengutarakan kepada Nikodemus tentang pentingnya kelahiran kembali agar orang dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Selanjutnya, Yesus memaparkan kabar baik atau Injil kepada pemuka agama Yahudi tersebut. Di situ Yesus menjelaskan tentang kasih Allah yang menakjubkan, the amazing love. Itulah kasih yang sedemikian besarnya sehingga melampaui akal manusia untuk mencernanya. Kasih yang Allah wujudkan melalui memberi. Itulah bahasa yang Allah gunakan untuk mengungkapkan kasih-Nya yang menyelamatkan. Mengapa tindakan memberi sebagai bahasa kasih ini adalah penting? Sebab melaluinya kasih akan terlihat secara nyata, bukan bersifat abstrak dan dapat diukur besarnya. Dalam hal ini, berdasarkan kata-kata yang Tuhan Yesus ucapkan dan yang dicatat dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 tadi, kita dapat menyimpulkan bahwasanya besarnya kasih akan terlihat melalui yang pertama, alasan dari pemberian yang dilakukan. Saya ulangi, besarnya kasih akan terlihat melalui alasan dari pemberian yang dilakukan. Tentang hal ini, tentu saudara pernah mendengar kalimat yang sering diucapkan orang, yaitu salah satu wujud dari kasih adalah dengan memberi. Namun tidak semua tindakan memberi merupakan wujud dari kasih. Ini merupakan suatu pernyataan yang sangat benar. Seorang yang mengasihi pasti akan rela untuk memberi. Sebagai contoh, seorang ibu yang mengasihi anaknya akan dengan senang hati memberikan apa saja yang diperlukan oleh anaknya. Kalau sang anak memerlukan biaya untuk pendidikan di sekolahnya, maka sang ibu tidak akan merasa enggan untuk memberikannya kepada anaknya karena ia mengasihi anaknya itu. Tetapi tidak semua tindakan memberi adalah karena dorongan kasih. Sebagai contoh yang sering saya ceritakan, katakan saja suatu malam saudara berjalan seorang diri melewati lorong yang gelap dan sepi. Di pertengahan lorong muncul sekelompok penjahat yang menodongkan senjata tajam kepada saudara sambil berkata, harta atau nyawa. Apakah yang akan saudara lakukan? Patut diduga dalam situasi seperti itu, saudara akan memberikan dompet saudara kepada para penjahat tersebut. Apakah saudara memberikannya karena saudara mengasihi orang-orang itu? Jelas bukan itu alasannya. Saudara memberikan dompet bukan karena kasih. Namun karena di saat itu keselamatan saudara sedang terancam. Artinya tidak semua tindakan dalam bentuk memberi adalah karena dorongan kasih. Tetapi orang yang mengasihi pasti akan rela memberi. Hal tersebut diungkapkan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 tadi. Yaitu dengan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan apa yang Yesus katakan di sini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan atau memberikan. For God so loved the world, He gave. Melalui kalimat tersebut, Yesus menjelaskan bahwa itulah bahasa atau cara yang Allah gunakan untuk mengungkapkan kasih yang ada dalam dirinya, yaitu dengan memberi. Memberi kepada siapa? Kepada dunia. Yang dimaksudkan dengan dunia di sini adalah umat manusia. Umat manusia yang bagaimana? Umat manusia yang berdosa, sehingga seharusnya mereka binasa oleh karena dosa-dosa mereka. Yang menarik, di ayat tersebut ditegaskan bahwa alasan dari tindakan Allah dalam memberi kepada manusia atau dunia bukanlah karena ini atau itu, tetapi hanya karena satu alasan, yaitu karena kasih.
Sehingga di ayat tadi disebut, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan. Karena kasih, bukan karena yang lain. Bukan pula karena manusia pantas untuk menerima kasihnya. Bukan karena manusia adalah pribadi yang baik sehingga layak untuk dikasih. Juga bukan karena manusia telah berbuat ini atau itu sehingga patut untuk menerima imbalan, yaitu kasih dari Allah. Bukan. Justru sebaliknya. Manusia yang berdosa adalah pribadi yang tidak pantas untuk dikasih. Artinya, kalau Tuhan mengasihi mereka dan mewujudkan kasih-Nya itu dengan memberi, maka hal itu bukan karena manusia telah berbuat baik dan bukan pula karena mereka berhak atau layak untuk dikasih. Bukan. Kalau Allah mengasihi dan mewujudkannya dengan memberi, maka hal itu hanya karena satu alasan, yaitu karena sedemikian besar kasih Allah kepada dunia ini. Kalau saja manusia adalah pribadi yang baik dan telah berbuat baik, maka tentu adalah wajar dan sepantasnya bila Allah mengasihi dunia. Sama seperti halnya kalau seorang pegawai telah bekerja dengan sebaik-baiknya dan telah berbuat jasa bagi perusahaan tempat dia bekerja, maka adalah wajar apabila di akhir tahun ia mendapatkan bonus sebagai penghargaan dari perusahaan itu atas jerih lelahnya. Tetapi tidak demikian halnya dengan kasih Allah. Kalau ia mengasihi kita dan mewujudkan kasih-Nya dalam bentuk memberi, maka hal itu sama sekali bukan karena manusia telah berjasa terhadap Allah. Bukan, tetapi semata-mata karena ia mengasihi kita. Itulah sebabnya benar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 3:16 tadi. Yaitu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan. Singkat kata, besarnya kasih akan terlihat melalui alasan dari pemberian yang dilakukan. Besarnya kasih Allah terlihat melalui alasan dari pemberian yang Dia lakukan, yaitu semata-mata karena kasih-Nya kepada kita, manusia yang tidak layak untuk dikasih. Itulah kasih yang sangat besar, atau yang diistilahkan dalam Yohanes pasal 3:16 tadi dengan frasa, karena begitu besar kasih Allah. Itulah kasih yang terbesar, kasih yang tiada duanya. A love like no other. Selanjutnya, yang kedua, besarnya kasih akan terlihat melalui nilai dari pemberian yang dilakukan. Saya ulangi, besarnya kasih akan terlihat melalui nilai dari pemberian yang dilakukan. Dalam hal ini yang saya maksudkan adalah nilai pengorbanan di balik tindakan memberi tersebut. Semakin besar pengorbanan yang dilakukan, maka semakin besar pula kasih yang tercermin melalui pemberian yang dikerjakan. Sebagai contoh, 2 orang memberikan derma kepada seorang pengemis dengan jumlah yang sama. Yang seorang memberi Rp10.000 dan orang yang kedua juga memberi sebesar Rp10.000. Mereka melakukannya sama-sama karena perasaan kasih yang ada pada diri mereka. Hanya saja orang yang pertama adalah seorang penarik becak yang berpenghasilan sederhana. Setiap hari ia memperoleh penghasilan sebesar Rp20.000 saja. Sedangkan orang yang kedua adalah seorang pengusaha yang kaya raya. Setiap hari rata-rata ia memperoleh keuntungan dari usahanya sebesar Rp10 juta. Menurut saudara, siapakah di antara kedua orang itu yang kasihnya lebih besar? Tentu dengan mudah saudara dapat menjawabnya. Orang yang pertamalah yang kasihnya lebih besar. Mengapa? Bukankah jumlah pemberian yang mereka berikan adalah sama? Yaitu kedua-duanya sama-sama memberikan sebesar Rp10.000 kepada pengemis yang sama. Lalu mengapa orang yang pertama memiliki kasih yang lebih besar daripada orang yang kedua? Inilah alasannya, yaitu karena besarnya pengorbanan di balik tindakan memberi yang mereka lakukan. Pengorbanan orang pertama jauh lebih besar dibandingkan pengorbanan yang dilakukan oleh orang yang kedua. Dengan memberi sebesar Rp10.000, padahal penghasilan yang ia peroleh per hari adalah Rp20.000,
maka berarti orang pertama ini telah memberikan 50% dari penghasilannya pada hari itu kepada sang pengemis. Sedangkan bagi orang yang kedua, yaitu yang berpenghasilan 10 juta rupiah per hari tadi, maka 10.000 rupiah yang ia berikan hanya sebesar 0,1% dari penghasilannya. Yang seorang 50%, yang seorang lagi 0,1%. Nilai pengorbanan yang jauh sangat berbeda. Pengorbanan seperti demikian, bahkan jauh lebih besar daripada itu yang telah Allah lakukan sebagai wujud kasih-Nya kepada manusia. Hal tersebut Tuhan Yesus utarakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 tadi sebagai berikut. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bukankah bagi semua orang tua, anak mereka yang tunggal merupakan harta yang tak ternilai besarnya? Lain halnya dengan yang dialami oleh seorang teman saya, sesama pengurus lembaga penerjemah Alkitab Wycliffe Alliance. Teman saya ini berasal dari Ghana di Afrika. Ayahnya adalah seorang kepala dari salah satu suku di daerah tersebut. Seorang kepala suku yang masih menganut agama atau kepercayaan tradisi dari suku setempat. Sebagaimana layaknya tradisi mereka, sang ayah memiliki istri lebih dari seorang. Dalam hal ini yaitu 14 orang. Bukan itu saja. Setiap istri dari ayahnya rata-rata memiliki 10 orang anak. Sedemikian banyaknya anak dari ayahnya. Sehingga pada hari raya ketika semua istri dan anak-anaknya datang untuk memberi hormat. Teman saya tadi bercerita bahwa ayahnya tidak dapat mengingat nama dari masing-masing anaknya itu. Bahkan sang ayah juga tidak mengetahui anak yang mana yang lahir dari ibu yang mana. Sehingga setiap anak harus memperkenalkan namanya dan menyebut bahwa dia adalah anak keberapa dari ibu yang mana. Saya rasa bagi ayah teman saya ini, nilai dari setiap anaknya yang lebih dari 100 orang itu akanlah sangat berbeda. Bila saja ia hanya memiliki seorang anak. Itulah nilai Kristus yang adalah anak tunggal Allah di hadapan Allah Bapa. Sangat-sangat berharga. Sehingga bila karena kasih-Nya kepada manusia yang tidak layak untuk dikasih, Allah rela mengaruniakan anaknya yang tunggal. Maka tidak ada kasih yang lebih besar daripada itu. Itulah kasih yang tiada duanya. A love like no other. Kalau saudara menyadari begitu besar kasih Allah terhadap diri saudara, sehingga ia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi saudara. Perlukah saudara merasa khawatir akan hari esok saudara? Patutkah saudara merasa cemas akan kehidupan saudara? Kalau anaknya yang tunggal saja ia rela korbankan bagi saudara, berarti tidak ada hal yang lain yang ia tidak akan rela berikan kepada saudara demi kasih-Nya. Sekarang yang ketiga, besarnya kasih akan terlihat melalui dampak dari pemberian yang dilakukan. Saya ulangi, besarnya kasih akan terlihat melalui dampak dari pemberian yang dilakukan. Sebab sebesar apapun suatu pengorbanan, namun bila dampak dari pemberian itu bersifat negatif, maka sesungguhnya pengorbanan tersebut bukan merupakan ungkapan kasih yang bertanggung jawab. Sebagai contoh, seorang ayah yang rela berkorban dengan menyisihkan gajinya yang terbatas demi membelikan sepeda motor sebagai hadiah ulang tahun bagi anaknya. Bila dilihat secara sepintas, tindakan sang ayah ini merupakan suatu ungkapan kasih yang besar. Namun masalahnya, sang anak baru berusia 10 tahun. Sehingga belum cukup umur untuk memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Bukan itu saja. Sang ayah juga membiarkan anaknya mengendari sepeda motor tadi di jalan raya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Padahal anak itu masih belum mampu mengemudikan kendaraan bermotor dengan baik. Sebagai akibat si anak mengalami kecelakaan lalu lintas yang fatal. Dengan demikian, bolehkah pengorbanan sang ayah dalam membelikan sepeda motor bagi anaknya tadi disebut sebagai suatu ungkapan kasih?
jelas. Pengorbanan dan pemberian yang ia lakukan kepada anaknya bukan merupakan wujud dari kasih yang bertanggung jawab. Berarti, apakah suatu pemberian dapat dinilai sebagai ungkapan kasih atau bukan, sangat perlu ditimbang berdasarkan dampak dari pemberian tersebut. Apabila dampak dari pemberian itu bersifat positif, barulah pengorbanan yang dilakukan dapat disebut sebagai ungkapan kasih. Bahkan semakin positif dampak dari pemberian tersebut, maka itu menunjukkan semakin besar kasih yang melatar belakangi pengorbanan yang dilakukan. Berdasarkan ukuran tersebut, dapat disimpulkan bahwa kasih Allah kepada manusia yang diungkapkannya melalui menghadirkan Yesus Kristus di dunia merupakan kasih yang terbesar. Sebab dampak dari pengorbanan yang Allah lakukan melalui Yesus Kristus sangatlah besar dan bernilai kekal, yaitu keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Tentang hal tersebut, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, Tuhan Yesus berkata sebagai berikut. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan kata supaya di ayat tersebut. Kata penghubung ini menunjukkan bahwa kalimat di belakangnya merupakan tujuan dan akibat dari tindakan yang tercermin dalam kalimat di depannya. Sebagai contoh kalimat, ia rajin berolahraga supaya memiliki tubuh yang sehat. Artinya memiliki tubuh yang sehat merupakan tujuan dan akibat dari tindakan berolahraga secara rajin. Demikianlah maksud dari pernyataan Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 tadi. Di situ ia mengemukakan bahwa tindakan Allah Bapa dengan mengaruniakan atau memberikan anaknya yang tunggal adalah dengan tujuan atau supaya orang yang percaya kepada Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hal ini merupakan dampak yang sangat besar, sangat mulia, dan yang tidak dapat diperoleh dengan cara yang lain. Sebab sebagaimana yang ditegaskan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Apapun upaya manusia untuk diselamatkan dari hukuman dosa dan mengalami hidup yang kekal adalah sia-sia. Hanya karena anugerah Allah yang ia tunjukkan melalui Yesus Kristus, maka kita diselamatkan. Hal ini menunjukkan besar dan mulianya dampak dari tindakan Allah dalam perkorban melalui Yesus Kristus. Hal ini mengungkapkan betapa besarnya kasih Allah kepada manusia. Kasih yang tiada duanya, a love like no other. Hari ini kita telah melihat cara atau bahasa kedua yang Allah gunakan untuk mengungkapkan kasih-Nya kepada kita, yaitu dengan bentuk tindakan memberi. Pemberian yang ia lakukan bukan karena kita berhak dan layak untuk menerimanya, tetapi semata-mata karena kasih-Nya. Pemberian yang ia lakukan bukan secara asal-asalan, tetapi sebagai suatu pengorbanan yang sangat besar. Pemberian yang menghasilkan dampak yang mulia dan kekal. Itulah sebabnya kasih yang Allah tunjukkan melalui pengorbanannya dalam Yesus Kristus tersebut merupakan kasih yang sangat besar dan bahkan yang terbesar. Bahasa kasih yang seperti itu pula lah yang perlu kita praktikkan baik terhadap Allah maupun kepada sesama manusia. Oleh sebab itu, kesempatan untuk memberi persembahan kepada Tuhan harus dipandang sebagai kesempatan untuk mengungkapkan kasih kita kepadanya. Persembahan baik dalam bentuk keuangan, waktu, tenaga, pikiran, dan pelbagai bentuk lainnya merupakan kesempatan bagi kita untuk membalas kasih Allah itu. Sebab sesungguhnya Tuhanlah yang lebih dulu mengasihi kita dan bukan kita yang terlebih dulu mengasihi Dia. Kasih Allah yang sangat besar sehingga tidak dapat kita tandingi, tetapi wajib kita syukuri.
demikian pula bahasa kasih yang sama perlu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari kepada sesama manusia. Kita praktekkan baik dalam rumah tangga, di lingkungan pekerjaan, pelayanan, maupun di dalam pergaulan kita sehari-hari. Kita dapat mewujudkannya dengan memberikan perhatian, waktu, maupun tenaga bagi orang lain yang memerlukannya. Dengan demikian, kita dapat menjadi saksi Kristus di lingkungan di mana kita berada. Sebentar, saya akan mengajak saudara untuk berdoa dan bersyukur kepada Allah oleh karena kasih-Nya yang mulia yang telah ditunjukkannya dengan mengaruniakan Yesus Kristus, anak-Nya yang tunggal bagi keselamatan kita. Yesus Kristus yang telah berkorban sampai mati di kayu salib untuk menebus kita dari kuasa dosa dan membebaskan kita dari hukuman dosa. Mari kita berdoa. Allah, kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar, yang telah Engkau tunjukkan melalui mengaruniakan Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami dan Juru Selamat dunia. Suatu pengorbanan kasih yang sedemikian mulia dan sedemikian besar, sehingga melampaui akal kami untuk mencernanya. Amazing love, kasih yang sangat menakjubkan, kasih yang membebaskan kami dari hukuman dosa, menghapus masa lampau kami yang kelam, membaharui hidup kami, dan memberikan kepada kami hari depan yang indah, penuh harapan, bahkan hidup kekal bersama dengan Engkau untuk selama-lamanya. Kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu itu. Dan kami sadar kalau kami dapat mengasihi Engkau, itu bukan karena kami yang terlebih dulu mengasihi Engkau, tetapi Tuhan, Engkau yang terlebih dulu mengasihi kami. Oleh karena itu sepantasnya dan selayaknya kami bersyukur kepada-Mu untuk kasih-Mu dan membalas kasih-Mu itu dengan segala yang kami mampu lakukan sebagai ungkapan syukur dan kasih kami kepada-Mu. Dan kami mewujudkannya melalui kehidupan kami sehari-hari, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam pergaulan, sehingga kami menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Kami sungguh bersyukur kasih-Mu yang membaharui, memulihkan, dan membentangkan hari depan itu. Dengan percaya kepada kasih-Mu, saya berdoa, ulurkan tangan-Mu yang menyembuhkan dan memulihkan hati yang terluka, menghiburkan hati yang putus asa, dan memulihkan pengharapan dan iman. Karena kami percaya kasih-Mu membuka jalan bagi kami dan menyediakan kemungkinan-kemungkinan yang baru bagi kami. Tuhan Yesus, saya berdoa sembuhkan mereka yang dalam keadaan kecewa, sembuhkan mereka yang putus asa, sembuhkan rumah tangga yang penuh dengan persoalan, sembuhkan ekonomi umat-Mu yang dalam kesulitan. Sembuhkan Tuhan masa depan mereka, karena di dalam Engkau ada kesembuhan dan pemulihan. Kami percaya kuasa dan kasih-Mu tidak pernah berubah, tetap untuk selama-lamanya. Kepadamu dan dalam nama-Mu kami menaruhkan hidup dan masa depan yang tidak akan pernah mengecewakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti.
Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan.